Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang ditorehkan oleh kaum muslimin dari sisi kebudayaan dan peradaban di masa apa yang dikenal sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidun. Nah, yang disebut dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun adalah sebuah periode kepemimpinan umat Islam yang secara de facto itu berlangsung setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu berlangsung selama sekitar 30 tahun yang meliputi kepemimpinan 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan penamaan Khulafaur Rasyidun itu diambil dari hadis yang sangat terkenal ya. Hadisnya adalah usikum bitaqallah azza wa jalla wa sami wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kuwasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun ia adalah seorang budak. Karena kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyak sekali perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidun yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah dengan geraham. Hindari perkara bidah karena semua perkara bidah adalah sesat. Kita tidak akan tidak akan membahas terkait dengan polemik benar atau tidak hadis itu, kemudian hadis itu merujuk kepada siapa. Yang jelas kita pahami saja bahwa Khulafaur Rasyidun ini penamaannya diambil dari hadis ini, dan kaum muslimin khususnya mereka yang memiliki mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidun adalah para khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar tahun 632 sampai 634. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada masa yang singkat itu, Abu Bakar disibukkan dengan upaya menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang enggan mengakui pemerintahannya. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut sebagai perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Khalid bin Al-Walid adalah orang yang paling sering diberi tugas memimpin sejumlah perang Riddah. Nah, ini juga sama, tidak akan kita bahas tentang apakah kebijakan untuk menggelar perang Riddah itu benar atau tidak, dan apa yang menjadi pemicunya ini seperti apa, fakta-faktanya ini juga tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Jazirah Arab. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan menguasai wilayah Hirrah. Ke Syam dikirim ekspedisi. Sebelumnya pasukan ini dipimpin oleh Usama bin Zaid yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ke Syam ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak menuju Suriah atau Syam tersebut. Nah, peperangan Yamamah yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar melibatkan sejumlah besar sahabat penghafal Al-Quran. Dan dalam peperangan ini 70 orang hafidz Al-Quran dari para sahabat gugur. Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan, yaitu yang merupakan koleksi pribadi dan juga koleksi para sahabat yang dituliskan pada pelepah kurma dari kepingan-kepingan batu dan dari hafalan para penghafal. Nah, ini adalah tindakan pertama yang terkait dengan permasalahan kodifikasi atau pengumpulan pembuatan naskah Al-Quran. Itu pertama-tama dilakukannya di zaman Abu Bakar. Dan pemicunya adalah karena semakin banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur syahid dalam berbagai peperangan. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Zaid tersebut kemudian disimpan di tangan Abu Bakar hingga ia wafat. Sesudah itu lembaran-lembaran pun berpindah ke tangan Umar sewaktu ia masih hidup, dan selanjutnya berada di tangan Hafsah binti Umar bin Khattab. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan,
Untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan Al-Quran di masa Utsman disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Menjadi rujukan utamanya ya. Ini juga tidak akan kita bahas lebih lanjut tentang kebenaran faktanya seperti apa gitu. Nah, terkait dengan hadis, ini juga ada peristiwa menarik di masa Umar ini. Hadis atau perkataan, perbuatan dan restu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Akan tetapi berbeda dengan Al-Quran, hadis mendapat perlakuan berbeda dari Abu Bakar. Ia membuat kebijakan untuk membakar semua tulisan hadis dengan alasan adanya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dengan alasan bahwa keberadaan hadis ini dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran dengan hadis, dan kebijakan ini diteruskan oleh khalifah-khalifah setelahnya kecuali di masa Imam Ali. Sampai akhirnya kebijakan untuk menghapus segala macam tulisan yang terkait dengan hadis Rasulullah itu akhirnya dihapus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 717. Nah, kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bukan berdasarkan konsensus, melainkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Umar memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 hingga 644. Di zaman Umar terjadi gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan. Damaskus, ibu kota Syria, jatuh tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syam termasuk Palestina jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat penting sekali yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu perluasan kekuasaan, dan ekspansi ini diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandariyah yang saat itu merupakan ibu kota Mesir ditaklukkan tahun 641. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia Al-Madain. Pada tahun 641 Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syam, sebagian besar wilayah Persia dan juga Mesir. Ini bisa dilihat petanya seperti begini, yang berwarna hijau itu adalah kekuasaan Islam, hasil dari ekspansi yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Untuk mengelola wilayah yang luas itu, Khalifah Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi di Persia. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian itu dibentuk. Jadi kepolisian mulai ada di zaman Umar. Nah, ini juga salah satu contoh dari peradaban yang dibangun adalah di sana ada sebuah sistem sosial di mana ada orang-orang tertentu yang secara khusus memiliki kewenangan dan juga sekaligus tugas untuk menjaga ketertiban umum yang sekarang disebut sebagai lembaga kepolisian. Dan ini zaman Umar sudah mulai dibentuk. Sebelumnya belum ada, kan ya, di zaman Abu Bakar belum ada, zaman Rasulullah juga belum ada. Kemudian ada juga jawatan pekerjaan umum ya, membangun infrastruktur gitu ya, berbagai infrastruktur itu dibangun dan ada orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola bidang tersebut. Juga didirikan Baitul Mal, memproduksi mata uang. Dari mata uang khusus Islam itu dibuat di zaman Umar. Dan poin yang pentingnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Umar, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar terkait dengan hal-hal tersebut, masalah keamanan, kepolisian, ketertiban, kemudian masalah pembangunan infrastruktur, masalah pembagian wilayah di dunia Islam, itu mencontoh dari apa yang mereka temukan, mereka lihat di kerajaan Persia yang mereka taklukkan. Selama menjadi khalifah, Umar juga melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Jadi sensus itu sudah mulai ada sejak zaman Umar itu. Dan sekali lagi itu ngambil contohnya dari apa yang dilihat oleh kaum muslimin dari
kerajaan Persia yang mereka taklukkan. Administrasi pemerintahan itu diatur menjadi 8 wilayah provinsi, ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Desentralisasi itu artinya lawan dari sentralisasi. Sentralisasi itu artinya terpusat, segala sesuatunya ditentukan oleh pusat, pemerintahan pusat. Nah, di zaman Umar lah diberlakukan apa yang disebut dengan desentralisasi, artinya gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah itu memiliki kewenangan tersendiri untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Mulai sejak masa Umar, pemerintahan dikelola oleh pemerintahan pusat dan juga oleh pemerintahan provinsi. Tahun 638 atau tahun keempat kekhalifahannya, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga mulai proses kodifikasi hukum Islam. Pada tahun yang sama, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dimulai dihitung sejak peristiwa hijrah. Ini penetapan bahwa tahun kosong Hijriah atau tahun ke-1-nya itu tahun 1 dalam penanggalan Islam itu yang menjadi patokannya adalah hijrah gitu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, nah itu ditetapkannya di masa Umar. Pada masa jabatan Umar berakhir dengan kematian. Ia mendapat luka parah setelah terkena sabatan pedang Abu Lu'lu. Dalam keadaan sakit dan sadar bahwa kematian sudah dekat, Umar mencoba menentukan penggantinya, akan tapi ia tidak menempuh cara sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Umar menunjuk 6 orang dan meminta untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah dengan aturan pemilihan yang ditetapkan oleh Umar sendiri. 6 orang tersebut adalah Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Melalui proses pemilihan tersebut terpilihlah Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Nah, kita masuk ke Khalifah Utsman bin Affan tahun 644 sampai 655. Utsman bin Affan adalah khalifah di masa Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan paling lama, yaitu 12 tahun. Di masa pemerintahan Utsman terjadi ekspansi kekuasaan hingga mencapai kawasan Armenia, Tunisia, Siprus, dan bagian yang tersisa dari Persia, sehingga seluruh kawasan Persia atau Iran jatuh ke tangan kaum muslimin. Ini petanya seperti gini. Di masa kekhalifahan Utsman, ketika kekuasaan makin meluas, Hudzaifah bin Yaman memberitakan tentang adanya perselisihan bacaan Al-Quran yang terjadi di antara penduduk Syam dan penduduk Irak ketika mereka bersama-sama terlibat dalam peperangan melawan orang-orang Armenia. Jadi ketika melakukan ekspansi ke kawasan Armenia, itu kan Muslim yang ikut menjadi tentara itu ada yang berasal dari Syam dan ada yang berasal dari Irak. Nah, itu terjadi ketika mereka sama-sama membaca Al-Quran, bacaannya ternyata berbeda-beda. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran jangan sampai Al-Quran menjadi beberapa versi akhirnya gara-gara mulai terjadi adanya perbedaan cara membaca, perbedaan cara pelafalan, dan juga kadang-kadang ada beberapa di antaranya adalah perbedaan kata-kata gitu, diksinya itu berbeda. Padahal sama-sama mengatakan ini adalah surat apa gitu, surat apa, ayat berapa gitu. Dan ternyata berbeda-beda di antara kedua penduduk yang juga sama-sama bukan berasal di Jazirah Arab ya. Yang satu di Suriah, yang satu di Irak. Utsman dan para sahabatnya lalu bersepakat untuk menyatukan mushaf agar tidak terjadi perselisihan dan pertentangan dalam masalah bacaan tersebut. Itu bisa dipahami dengan sangat mudah bagaimana munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran di antara orang-orang yang di luar Jazirah Arab, karena mereka sendiri kalaupun mereka berbahasa Arab, bahasa Arabnya tentu saja sudah sangat berbeda ya dengan bahasa Arab yang berlaku di Jazirah Arab, yang bahasa Arab yang memang itu juga bahasa Arabnya yang berlaku yang dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Nah, ini mereka dengan beberapa cara pembacaan pelafalan yang berbeda-beda sangat mungkin ketika tidak ada mushaf induk, ketika tidak ada buku yang menjadi standar, maka sangat mungkin
perbedaan itu muncul dan sangat mungkin juga nanti akan semakin melebar perbedaannya. Karena itulah maka diputuskan untuk dibuatkan sebuah mushaf ya. Pertama-tama Utsman menghubungi Hafsah agar dia mengirimkan kumpulan lembaran Al-Quran yang ia simpan. Kemudian Utsman menugaskan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham untuk menulis. Abdurrahman bin Auf ya mungkin Al-Haris bin Hisham untuk menulis atau menyalin lembaran tersebut ke dalam satu mushaf induk. Mushaf induk itu lalu disalin menjadi 4 oleh para sahabat dan keempatnya dikirim ke Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Sedangkan yang aslinya tetap di tangan Utsman sendiri, yaitu di Madinah. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kebijaksanaan yang sangat nepotis dianggap melukai hati rakyat. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Puncak dari kemarahan kaum muslimin saat itu diekspresikan dalam bentuk pengepungan yang dilakukan terhadap rumah Utsman. Ali memerintahkan ketiga putranya, yaitu Hasan, Hussein, dan Muhammad bin Ali al-Hanafiyah mengawal Utsman dan mencegah para pemberontak masuk ke rumah. Namun kekuatan yang sangat besar dari pemberontak akhirnya berhasil menerobos masuk dan membunuh Utsman. Sejarawan Muslim menyebutnya sebagai fitnah kubra. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ia memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya itu, ia menghadapi berbagai pergolakan. Ali menonaktifkan para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada beberapa orang kerabatnya dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan. Nah, tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Pertempuran yang dahsyat berkobar. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta, karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. Zubair dan Tolhah terbunuh sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Mekah. Setelah kondisi perlahan-lahan tenang, Ali dan pasukannya bergerak menuju Kufah untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Sebelum itu, ia mengirim utusan ke Kufah dan juga ke seluruh kawasan Islam lainnya untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Nah, ini ada satu peristiwa yang sangat penting di masa Imam Ali, yaitu berpindahnya ibu kota. Ada pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ada 4 alasan mengapa Imam Ali memilih Kufah sebagai ibu kota baru negara Islam. Dapat diurai sebagai berikut. Pertama, perluasan wilayah negeri Islam yang harus diimbangi dengan sebuah ibu kota yang terpusat secara administratif dan juga secara politis. Secara geografis harus berada tepat di tengah-tengah gitu. Kalau Madinah itu dianggap terlalu ke selatan dan juga terlalu ke barat. Sementara wilayah timurnya tidak bisa terkontrol gitu. Wilayah utaranya juga tidak bisa terkontrol. Dan untuk itu ibu kota harus berada di wilayah yang strategis sehingga dapat bergerak cepat mencapai semua titik di negeri Islam. Dan Kufah kurang lebih tepat berada di tengah-tengah wilayah kaum muslimin saat itu. Alasan yang kedua, sebelum ditaklukkan oleh pasukan Umar, Kufah adalah salah satu kota ilmu dan peradaban. Karena Kufah cukup dekat dengan kota-kota di kawasan Persia, khususnya Madain yang pernah menjadi kota peradaban Persia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, Ali berharap sistem pemerintahannya menjadi lebih rapi, sistematis, dan modern. Alasan yang ketiga, pertimbangan utama lainnya adalah orang-orang yang turut membantu Imam Ali dalam menumpas pasukan Jamal. Mereka adalah tokoh-tokoh dan warga Irak, dan bantuan perang yang paling banyak itu berasal dari orang-orang Kufah. Dan yang keempat adalah Perang Jamal telah membuat Madinah menjadi kawasan yang selalu panas dan selalu siap bergerak. Tentu saja sulit menjalankan roda pemerintahan di sebuah tempat yang penuh dengan ketegangan. Dan dari Syam, Muawiyah yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan mengobarkan perlawanan. Maka pecahlah Perang Siffin. Setelah itu pecah pula Perang Nahrawan pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah. Ali terbunuh oleh salah seorang Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Gugurnya Imam Ali menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidun. Nah, di masa Khulafaur Rasyidun terjadi ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ekspansi bisa disebut sebagai bagian dari pembangunan peradaban Islam jika hal itu tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam yang juga dilakukan dalam rangka
mempertahankan diri dari ancaman musuh yang memang dipastikan melakukan ancaman. Jika ekspansi yang dilakukan hanya berdasarkan kepada nafsu berkuasa dan penaklukan, maka perilaku seperti ini sulit untuk disebut sebagai peradaban Islam. Nah, sejak Rasulullah wafat telah terjadi polemik dan pertengkaran hebat di antara sahabat Nabi. Kemudian 3 dari 4 khalifah Khulafaur Rasyidun itu tewas dibunuh oleh kaum muslimin. Di masa pemerintahan Imam Ali juga terjadi 3 perang saudara yang menewaskan puluhan ribu kaum muslimin. Ketiga hal itu ditambah dengan beberapa peristiwa lainnya sangat sulit untuk disebut sebagai contoh dari peradaban Islam. Akan tapi dalam teologi Sunni, sahabat adalah generasi terbaik manusia. Semua sahabat adil dan benar, karena tidak mungkin mereka yang merupakan murid langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai yang melakukan hal-hal yang buruk bagi Islam. Terkait dengan segala hal negatif yang terjadi pada masa sahabat, Sunni membuat sebuah kaidah khusus, yaitu bahwa generasi umat Islam setelah sahabat tidak boleh membahas hal-hal tersebut. Mazhab Sunni memilih untuk berbaik sangka kepada sahabat dan menutup mulut terkait dengan segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa madhabu ahli sunnah wal haqqu ihsanud dhanni bihim wal imsak amma syajara bainahum. Jadi ahli sunnah itu adalah berbaik sangka kepada sahabat tersebut dan bersikap diam atas segala macam pertikaian yang pernah terjadi di masa itu. Juga ada pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang ulama al-sunnah. Kami yakini bahwa fitnah yang terjadi di antara para sahabat muncul dari sebab perbedaan takwil yang mereka ijtihadkan. Siapa di antara mereka yang ijtihadnya benar, dia memperoleh 2 pahala, dan siapa di antara mereka yang ijtihadnya salah, dia memperoleh 1 pahala, sedangkan kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.